Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita kepada berlawan, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita kepada berlawan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, pada nama. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 112 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Mazmur 112 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita masih mempelajari, saudara, bagian firman Tuhan ini bertolak dari tema tentang orang yang menjadi bagian dari kebenaran. Dan dalam Mazmur 112 kita sudah pelajari beberapa ayat. Ciri-ciri orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Bukan yang sekedar tahu firman Tuhan, tetapi yang menjadi bagian dari firman Tuhan. Beberapa hal sudah kita pelajari sebelumnya. Dan pagi hari ini kita kembali melihat kepada ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini sesuai dengan kitab Wahyu, ya, ada banyak kabar celaka yang akan terjadi. Bukan sekedar kabar, tetapi akan menjadi kenyataan-kenyataan yang dahsyat pada akhir zaman ini. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa dalam kitab Wahyu pasal 6, dari 7 meterai, saudara, 5 adalah kabar celaka. Baik tentang peperangan, sakit penyakit, kelaparan, bencana alam, dan sebagainya. Dan itu merupakan kabar celaka bagi semua manusia. Saudara-saudara sekalian, tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, orang
anak Tuhan yang menjadi bagian dari kebenaran firman Tuhan tidak takut kepada kabar celaka. Katakan amin. Ya, tidak takut. Lalu kenapa dia tidak takut kepada kabar celaka? Yang pertama, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di atas segala kabar apapun di dunia ini yang akan semakin dahsyat pada akhir zaman, di atas segalanya ada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ketika Daniel dipanggil untuk memberi jawab atas mimpi Nebukadnezar yang tidak dapat dijawab oleh semua orang pintar, ya, paranormal dan yang tidak normal di kerajaan Babel, tidak ada yang bisa menjawab. Tapi ketika Daniel menghadap, Nebukadnezar bertanya, sanggupkah engkau hai Daniel? Saudara-saudara, Daniel katakan, di dunia tidak ada seorang pun. Tetapi di sorga ada Allah. Di sorga ada Allah yang sanggup. Nah saudara-saudara, kepada Allah itulah kita menaruh kepercayaan sepenuhnya. Orang yang menjadi bagian dari kebenaran firman Allah tidak takut dengan kabar celaka. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Menaruh kepercayaan, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita lihat contoh dalam kitab Samuel. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 11. Goliat dan Filistin adalah kabar celaka bagi Saul dan bagi bangsa Israel. 1 Samuel pasal yang ke-17. Mulai ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Goliat kabar celaka bagi orang Israel, bagi Saul dan Israel. Kita sudah hafal betul cerita ini. Saudara-saudara sekalian, 40 hari mereka berhadap-hadapan, tetapi tidak ada yang berani tampil untuk menghadapi Goliat. Tidak ada yang berani. Bahkan Saul sebagai raja, sebagai pemimpin, melarikan diri ke istana, sembunyi di istana. Saudara-saudara, lalu tampillah seorang Daud
Seorang yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan kabar celaka daripada Goliat dan Filistin. Tidak ada ketakutan sama sekali bagi Daud. Bahkan Daud merasa tertantang untuk menghadapi dan mengalahkan Goliat. Saudara-saudara sekalian, bukti kepercayaan Daud kepada Tuhan dalam ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini bukti kepercayaan seorang Daud kepada Tuhan, yaitu mengandalkan nama Tuhan. Mengandalkan nama Tuhan. Itu bukti kepercayaan penuh seorang Daud kepada Tuhan. Sehingga bagi Daud, Goliat tidak ada apa-apanya. Karena Tuhan melebihi segalanya. Tuhan melebihi segalanya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada ketakutan bagi seorang Daud. Dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yesus katakan, sebagaimana percayamu, jadilah bagimu. Daud percaya dia mampu mengalahkan Goliat. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dengan penuh keyakinan, kepercayaan, hari ini aku akan mengalahkan engkau. Saudara-saudara, suatu kepercayaan yang luar biasa dari seorang Daud. Tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah yang dia sembah. Tidak ada keraguan. Tidak muncul dalam hati dan pikirannya, bisa enggak ya? Woi, lihat dia pembadan. Dikatakan 6 hasta sejengkal. Kurang lebih 3 meter. Sementara Daud sepotong kecil. Seorang anak remaja. Secara manusia sangat tidak seimbang, saudara. Sangat tidak seimbang. Sebab itu ketika Daud tampil, Goliat merasa terhina. Dia bilang, kau pikir saya ini anjing? Ya. Anak kecil datang menghadap saya. Saudara-saudara, secara manusia seperti itu. Ya. Tapi bukankah Alkitab katakan Allah memilih orang yang dianggap lemah untuk mempermalukan orang yang kuat? Ya. Bukan apa yang kita punya. Bukan bagaimana keadaan kita, bukan. Tetapi Allah yang ada di sorga, dia melebihi segalanya. Jadi kenapa Daud tidak takut? Kenapa dia tidak takut kepada kabar celaka? Karena dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Nama Tuhanlah yang diandalkan oleh seorang Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu hal yang pertama. Kenapa Daud tidak takut kepada kabar celaka? Karena dia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan bukti kepercayaannya, dia mengandalkan nama Tuhan. Nama di atas segala nama di sorga dan di bumi. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat apa alasan yang kedua, ya,
Dia tidak takut kepada kabar celaka. Kembali kepada Mazmur 112 ayat 5 bagian B. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ini alasan. Kenapa dia tidak takut kepada kabar celaka? Daud sudah biasa melakukan urusannya dengan sewajarnya. 2 atau 3 minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa dalam Yesaya pasal 58, Yesaya pasal yang ke-58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Ini yang dimaksud dalam Mazmur 112 itu. Yang melakukan urusan dengan sewajar. Ini yang dimaksud. Yang menghormati hari Sabat, hari-hari ibadah kita. Itu yang dimaksud dengan hari Sabat. Yang tidak melakukan urusanmu pada hari Sabat, yang memuliakan hari-hari ibadah itu dan menikmati hari-hari ibadah itu. Hari ibadah seharusnya tidak menjadi beban bagi kita. Yang dianggap banyak orang buang-buang waktu. Tetapi menjadi kesukaan bagi kita. Katakan amin. Itu yang dimaksud melakukan urusan dengan sewajarnya. Dengan penuh kewaspadaan. Saudara-saudara, kalau menyangkut urusan ibadah, bagi seorang Daud, dia menjadi teladan bagi semua anak Tuhan di dunia ini. Dia menjadi contoh yang luar biasa dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Dalam banyak bagian, Daud bicara tentang ibadahnya kepada Tuhan. Dia katakan 1 hari di pelataran rumah Tuhan jauh lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Artinya apa? Ibadah, saudara, adalah waktu yang terbaik. Waktu yang paling berkualitas dalam hidup kita ketika kita ada di hadirat Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Sebab ketika kita ada di hadirat Tuhan, Dia menyembunyikan kita dari segala bahaya. Kemudian Daud berkata, hatiku hangus karena cintaku akan rumah Tuhan. Haleluya. Hatinya penuh semangat kalau bicara ibadah, bicara rumah Tuhan. Oh, hatinya berkobar-kobar, saudara. Itu Daud. Dia katakan, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Haleluya. Karena itu ketua-ketua rayon, pengurus wadah, jangan bosan-bosan kasih ingat melalui WA Group. Ibadah kita. Dia mau ngomel, dia tidak mau terima, terserah.
Begitu buka WA Group, ini ketua rayon bikin percobaan. Dia sudah tahu ini hari beta dia bisa Ketua rayon tenang saja, lapor di atas. Ya. Daud katakan, aku berjalan melampaui kerumunan orang untuk lebih dulu sampai ke rumah Tuhan. Jadi kalau urusan ibadah tidak ada kata santai kepada Daud, tidak ada. Dia sungguh-sungguh berusaha, dia sangat fokus dalam hal ibadah. Daud katakan, masa hidupku ada dalam tangan. Haleluya. Mari saudara, lakukan urusanmu dengan sewajarnya. Berikan kepada Tuhan apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan. Mulai dari waktu kita dalam beribadah kepada Tuhan. Itu hak Tuhan dari kehidupan kita. Berikan. Dengan sukacita. Daud berkata, beribadahlah dengan sukacita kepada Tuhan. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Itu sesungguhnya melakukan urusan dengan wajar. Yang dikatakan dalam Yesaya 58 ayat 13-14. Ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kata bersenang-senang di sini artinya menikmati keselamatan. Menikmati keselamatan. Sebab apa artinya kita punya segalanya? Seperti Yesus katakan, apakah untungnya orang memiliki isi dunia, tapi jiwanya binasa. Tapi ketika kita melakukan urusan kita dengan sewajarnya, melakukan dan menghormati hari-hari ibadah kita, saudara, dikatakan engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Tidak takut dengan kabar celaka. Daud adalah jawaban bagi Saul dan orang Israel yang sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Daud adalah jawaban. Siapa Daud? Orang yang menjadi bagian kebenaran firman Allah. Yang tidak takut dengan kabar celaka. Ya. Saudara, dunia akhir zaman akan menuju kepada begitu banyak kabar celaka. Ya. Bertubi-tubi kabar celaka akan muncul. Seperti saya katakan tadi dalam Wahyu pasal 6 itu. Tetapi kita tidak perlu takut dengan kabar celaka. Haleluya. Kabar celaka menyangkut ekonomi. Ketika meterai yang keempat dibuka, yang terjadi adalah bala kelaparan. Sehingga dikatakan secupak gandum sedinar harganya. 3 cupak jelai sedinar harganya. Tapi anggur dan minyak tidak akan dirusakkan. Ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Siapakah anggur dan minyak itu? Setiap orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Yang hidup dalam kesukaan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ketakutan apa yang melanda semua manusia? Sebenarnya bukan sekedar bencana alam, bukan kesulitan ekonomi, wabah, penyakit dan sebagainya. Bukan itu. Ada satu ketakutan manusia. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Yaitu maut. Semua manusia ada di bawah perhambaan ketakutan terhadap maut. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu, yaitu Yesus,
adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini ketakutan terbesar bagi semua manusia. Dia percaya atau tidak kepada Yesus, semua manusia berada dalam perhambaan, diperhamba oleh ketakutan. Ketakutan terhadap maut. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Dan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maut berkuasa atas hidup manusia. Turun-temurun. Sampai datangnya seorang juru selamat. Hanya dia satu-satunya yang bisa menjawab ketakutan manusia terhadap maut. Yeremia pasal 51 ayat 36. Yeremia 51 ayat 36. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memperjuangkan perkaramu. Aku akan memperjuangkan perkaramu, kata firman Tuhan. Perkara apa? Saudara, tidak ada perkara yang lebih besar yang dihadapi manusia kecuali perkara dosa. Sebab dosa membawa kita kepada maut. Dan hanya Tuhan yang dapat memperjuangkan perkara dosa kita. Dan itu sudah diperjuangkannya di atas kayu salib. Katakan amin. Ketika saat menghembuskan nafas terakhir, Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai perjuangannya untuk penyelesaian dosa manusia. Sudah selesai di atas kayu salib. Karena itu maut tidak lagi berkuasa atas hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu perkara terbesar dalam hidup kita, saudara. Perkara dosa. Dan hanya Yesus satu-satunya yang bisa menjawab, memperjuangkan dan menyelesaikan perkara dosa kita. Di kayu salib. Sudah genap. Sudah selesai. Oh, tidak perlu ada juru selamat lain selain Yesus. Tidak perlu ada. Kenapa hanya Yesus yang berkuasa, yang sanggup menyelesaikan perkara dosa kita? Yang sanggup menaklukkan maut? 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Hanya Yesus. Satu-satunya yang bisa menjawab kabar celaka bagi bangsa Israel. Kabar celaka dari Goliat dan Filistin. Hanya Daud. Karena dia hidup penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia melakukan urusannya dengan wajar. Karena itu dia tidak pernah takut dengan kabar celaka. Lebih dari seorang Daud. Yang bisa menjawab kebutuhan satu bangsa Israel. Lebih daripada Daud.
Yesus Kristus. Yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya juru selamat kita. Yang sanggup menyelesaikan perkara dosa, perkara maut. Karena dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Mari kita belajar. Terus memperkaya diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah muncul iman, kepercayaan kepada Tuhan. Dan mari saudara kita belajar. Untuk senantiasa melakukan urusan kita dengan wajar. Haleluya. Jangan mau terjebak dengan satu ambisi menguasai segalanya secara materi. Saudara-saudara, Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku datang ke dunia, aku tidak membawa apapun. Dan ketika aku kembali, supaya lengkap kita baca ayat itu. Sebagai ayat terakhir. 1 Timotius 6. Kita baca ayat 6 dan ayat 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Tidak ada haleluya bukan? Saudara tentu berpikir, lalu bagaimana dengan yang saya sudah kumpul sekian banyak? Saudara-saudara, semua akan selesai. Ya. Tapi mari. Bukan berarti itu semua nanti sia-sia, tidak. Tadi kita membaca dalam Yeremia 51 tadi. Ya. Engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Yang dimaksud bersenang-senang di sana bukan nanti di sorga. Sekarang. Ya. Menikmati keselamatan dari itu. Menikmati segala berkat dari itu. Banyak orang kaya tapi tidak menikmati. Ya. Tapi kita diberi Tuhan untuk menikmati segala kekayaan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.